Belum lama, April menjadi bahan pembicaraan publik usai perjalanannya di DA7. Kini muncul kabar baru yang membuat fans mendadak geger. Beredar informasi bahwa Charlie ST12 disebut siap menggandeng April dalam sebuah proyek besar, album kolaborasi. Jika kabar ini benar, maka ini bukan langkah kecil. Ini adalah pintu masuk April ke dunia rekaman profesional dengan bendera yang jauh lebih kuat. Charlie bukan nama sembarangan. Ia datang dari lingkaran musik yang sudah terbukti punya basis massa, punya pengalaman industri, dan paham cara menciptakan karya yang menempel di telinga publik. Maka ketika namanya dikaitkan dengan April, publik langsung menangkap satu pesan. Ada potensi besar yang sedang diperebutkan. Di dunia hiburan, kolaborasi seperti ini biasanya tidak muncul begitu saja. Ada pengamatan panjang, ada evaluasi, ada perhitungan pasar, bahkan ada strategi waktu yang sangat matang. Itulah sebabnya kabar ini terasa besar, bukan hanya karena nama Charlie, tetapi karena April sedang berada di titik momentum. Populer, dibicarakan, dan fans base-nya sedang lapar akan karya baru. Dan jika momentum ini benar-benar diarahkan ke album, maka April bisa melompat jauh lebih cepat dari yang banyak orang bayangkan. Banyak peserta ajang pencarian bakat berhenti ketika kompetisi selesai. Tapi kabar Charlie ST12 mengajak April membuat album seolah memberi sinyal bahwa April akan melompat lebih jauh. Dari panggung kompetisi yang penuh aturan ke dapur rekaman yang menuntut konsistensi profesional. Dalam perspektif infotainment investigatif, ini penting karena menunjukkan adanya transisi karir. April tidak lagi diposisikan sebagai kontestan, tetapi sebagai artis yang siap diproduksi. Album bukan proyek main-main, ada biaya besar, ada konsep, ada tim kreatif, ada pemilihan lagu, hingga strategi rilis yang harus presisi. Jika Charlie benar-benar menawarkan proyek album, itu berarti ada keyakinan bahwa suara April punya nilai jual yang bisa bertahan, bukan hanya viral sesaat. Dan inilah yang membuat fans langsung heboh. Mereka merasa April akhirnya mendapatkan panggung yang lebih luas, panggung industri sesungguhnya. Namun di sisi lain, album juga adalah ujian paling serius. April harus membuktikan bahwa ia mampu mengubah pengalaman kompetisi menjadi kualitas rekaman yang matang. Karena di studio, tidak ada yang bisa ditutupi oleh euforia penonton. Pertanyaan paling ramai di kolom komentar adalah, kenapa Charlie memilih April? Dalam kacamata musik, April memiliki kekuatan yang sulit dipalsukan. Karakter suara yang khas, cengkok yang terasa alami, dan emosi yang hidup. Suara seperti ini biasanya menjadi aset produser karena mudah dikenali. Di era digital, identitas vokal adalah kunci. Banyak penyanyi bisa teknik, tapi tidak semua punya warna. April juga membawa cerita kuat, gadis daerah yang berjuang dan menyentuh emosi penonton. Cerita ini penting untuk branding musik, karena industri hari ini bukan hanya menjual lagu, tetapi menjual narasi artis. Jika Charlie adalah orang yang paham pasar, ia tentu melihat gabungan antara kualitas dan cerita. Itulah mengapa rumor album terasa masuk akal. April punya fanbase yang emosional, dan musik pop melankolis ala ST12 sering bekerja sangat kuat di pasar Indonesia yang menyukai lagu-lagu penuh rasa. Maka jika keduanya benar bersatu, hasilnya berpotensi meledak, bukan hanya di panggung dangdut, tetapi juga di pasar musik nasional yang lebih luas. Kabar kolaborasi ini memunculkan spekulasi lebih jauh. Album seperti apa yang sedang dibayangkan? Apakah Charlie akan membawa April ke jalur pop melankolis khas ST12 atau justru memadukan dangdut April dengan nuansa pop band? Inilah yang membuat rumor ini semakin menarik. Jika April tetap dangdut murni, Charlie bisa berperan sebagai produser yang memperkuat kualitas dan kemasan. Tapi jika album diarahkan ke dangdut pop melankolis, maka ini bisa menjadi eksperimen besar yang membuka pasar lebih luas. Publik Indonesia sangat suka kolaborasi lintas genre, terutama jika menghasilkan lagu yang kena secara emosi. Namun eksperimen juga punya risiko. Penggemar dangdut murni bisa menolak jika merasa April terlalu berubah. Disinilah permainan strategi terjadi. Proyek ini, jika benar, harus menjaga identitas April tanpa kehilangan peluang pasar. Karena yang dicari bukan sekedar lagu bagus, tapi lagu yang terasa April,
namun dikemas dengan kualitas produksi yang mampu bersaing di level nasional. Di dunia hiburan, rumor besar biasanya tidak muncul dari nol. Fans percaya ada sinyal-sinyal tertentu, entah unggahan, interaksi, atau komentar yang mengarah pada proyek. Beberapa penggemar mulai mengaitkan postingan tertentu sebagai kode, mulai menebak jadwal, bahkan menyebut sudah ada pembicaraan awal. Meski belum ada konfirmasi resmi, efeknya sudah terasa. Nama Charlie dan April mulai dipasangkan dalam diskusi publik. Dan ketika dua nama dipasangkan berkali-kali, industri biasanya menangkapnya sebagai peluang. Di titik ini, rumor bisa menjadi pendorong realitas. Banyak proyek kolaborasi akhirnya benar-benar terjadi karena publik sudah meminta duluan. Maka kabar ini dianggap berbahaya dalam arti positif karena hype sudah terbentuk sebelum produk lahir. Jika manajemen pintar, hype ini bisa menjadi modal promosi. Tapi jika tidak dikelola, hype juga bisa menjadi bumerang karena publik akan menuntut kepastian dan bukti. Jika proyek ini benar-benar terwujud, karir April bisa naik kelas dengan cara yang sangat cepat. Album adalah bentuk legitimasi industri. Dengan album, April tidak lagi hanya dikenal sebagai alumni kompetisi, tetapi sebagai artis dengan katalog karya. Ini membuka pintu, konser, kolaborasi lain, sponsor, hingga manajemen besar. Apalagi jika album digarap oleh Charlie ST12 yang punya pengalaman panjang di musik pop melankolis. Ini bukan sekadar kolaborasi, tapi bisa menjadi proses pendidikan industri bagi April. Belajar tentang produksi, take vokal, harmonisasi, hingga strategi rilis. Bagi penyanyi baru, pengalaman seperti ini adalah sekolah yang mahal. Dan bagi fans, ini adalah harapan terbesar. April tidak hilang setelah kompetisi, tetapi benar-benar punya jalur panjang. Itulah mengapa rumor album ini dianggap sebagai kabar comeback yang paling ditunggu, karena bukan hanya menjanjikan panggung, tetapi menjanjikan masa depan. Dari sisi Charlie, proyek ini juga punya keuntungan besar. Berkolaborasi dengan April berarti menyentuh pasar dangdut yang sangat luas dan loyal. S12 dikenal kuat di pop melankolis, sementara April membawa fanbase dangdut yang emosional. Dua fanbase ini jika disatukan bisa menciptakan ledakan pasar. Charlie juga bisa memperbaharui branding musikalnya, dari sosok nostalgia menjadi produser lintas generasi. Ini strategi yang sering dilakukan musisi senior untuk menjaga relevansi. Maka rumor ini bukan hanya tentang April dinaikkan, tetapi juga tentang Charlie yang memperluas wilayah. Jika album sukses, Charlie akan terlihat sebagai sosok yang berhasil melahirkan bintang baru. Dan di industri musik, reputasi semacam itu sangat besar nilainya. Kolaborasi ini bisa menjadi situasi win-win jika dieksekusi dengan serius dan tidak setengah hati. Meski terdengar menjanjikan, proyek album juga punya tantangan. Publik Indonesia mudah antusias, tapi juga cepat kecewa jika hasil tidak sesuai harapan. Album yang hanya mengandalkan nama Charlie dan April tanpa kualitas lagu yang kuat bisa cepat tenggelam. Kunci kesuksesan ada pada materi, lirik yang mengena, melodi yang kuat, dan aransemen yang cocok untuk karakter April. Selain itu, April harus siap secara vokal dan mental untuk proses rekaman yang lebih ketat dibanding panggung. Di studio, suara diuji lebih detail, nafas, artikulasi, emosi, hingga kesempurnaan take. Ini berbeda dari kompetisi yang bisa ditutupi energi panggung. Jika April mampu melewati proses ini, ia akan keluar sebagai penyanyi profesional yang jauh lebih matang. Namun jika tidak, hype besar justru bisa berubah jadi tekanan yang mematahkan. Karena itu, proyek ini harus digarap dengan strategi, bukan sekedar mengejar viral. Dalam proyek album, lagu pertama adalah senjata utama. Single perdana harus kuat, karena itulah yang menentukan apakah publik akan percaya pada album. Fans berharap lagu pertama bukan sekedar lagu biasa, tapi lagu yang bisa menjadi anthem comeback April. Tema perjuangan, jatuh bangun, atau cinta pahit sangat cocok dengan karakter pop melankolis ST12, sekaligus cocok dengan karakter vokal April. Jika Charlie mampu menciptakan single yang tepat, publik akan menganggap April benar-benar lahir kembali. Tetapi jika single pertama tidak kuat, album akan sulit mengangkat. Maka fokus terbesar rumor ini akan mengarah pada satu hal. Lagu apa yang akan dirilis lebih dulu? Bagaimana konsep video klipnya?
Dan bagaimana strategi promosi agar hype tidak hanya viral, tetapi berubah menjadi streaming dan dukungan nyata. Karena di era digital, angka viral bisa cepat hilang, tapi lagu yang kuat bisa bertahan bertahun-tahun. Sampai saat ini, kabar Charlie ST12 siap bikin album bareng April masih berada dalam ranah rumor yang ramai diperbincangkan. Namun satu hal sudah nyata, publik haus akan karya baru dari April. Dan ketika nama Charlie masuk dalam cerita, harapan itu menjadi lebih besar. Karena kolaborasi ini, jika terwujud, akan menjadi salah satu proyek paling menarik. Perpaduan pengalaman industri dan talenta muda yang sedang naik. Jika benar terjadi, ini bisa menjadi jalan baru untuk April. Bukan lagi berjalan di jalur kompetisi, tetapi masuk ke jalur rekaman yang bisa membawanya jauh lebih besar. Dan jika ternyata ini masih sebatas kabar, minimal satu hal sudah terjadi. Nama April kembali menjadi pusat perhatian, dan itu berarti pintu industri belum tertutup. Dunia musik tinggal menunggu. Apakah kabar ini akan benar-benar menjadi kenyataan? Atau hanya rumor yang lewat begitu saja?